Selamat malam, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama saya Ray di sini. Tarot readermu. Semoga kabar kalian baik-baik saja di sana dan setiap hari selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan baru. Oke, ini readingan cross watcher ya. Artinya aku buat readingan ini bukan untuk kalian. Sedapat mungkin aku akan fokus pada energi orang yang sedang dealing dengan kalian, ya, orang yang lagi kalian kepoin ya. Kepo. It's okay to be kepo for once in a while. Nggak apa-apa sekali-sekali kepo ya, namanya juga sayang gitu. Mungkin kamu perhatian sama dia. Wajar kan kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan orang yang kita sayangi. Contohnya emak kita aja gitu, kalau kita telat pulang, yang biasanya jam 10 udah di rumah, tiba-tiba nggak ada di rumah gitu, dia kan pasti akan tanya juga, kamu di mana, kamu sama siapa, kok lama amat gitu, pulangnya jam berapa gitu. Itu tandanya dia sayang sama kita. Jadi kita anggap saja sekarang kalau kalian pengen kepo sama energi orang yang dealing dengan kalian, anggap aja kalian sayang sama mereka ya. Kepo itu stalking loh ya. Jadi kepo itu nggak boleh berlama-lama sebenarnya, nggak boleh tiap hari, karena sering sekali kepo itu mengarah kepada chasing. Hati-hati jika kalian sedang dalam twin flame atau soulmate journey, karena ketika kalian memberikan energi chasing atau mengejar pada pasangan kalian, ada kemungkinan untuk mereka akan berlari semakin menjauh dari kalian. Kenapa bisa begitu? Ya prinsipnya sederhana aja. Kalau seandainya kita mengejar seseorang itu pasti akan berlari, ya kan? Karena apa yang dikejar, dia pasti berlari. Itu hukum alam. Sama kalau kalian gak ngejar, dia gak bakal lari, ya kan? Kalian seringnya mengejar. Mengejar itu bukan berarti kalian lari jugu gitu, enggak ya. Kalau kepo itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen tahu dia gimana ya gitu, stop, selesai. Tapi kalau misalnya nanti ketika aku sedang membacakan readingan ini gitu ya, misalnya aku bilang gini nih, jadi dia saat ini lagi galau, ingin memutuskan apakah dia akan menghubungimu atau tidak gitu. Terus kalian dalam hati bilang, ayo hubungi gua dong. Nah itu kan energi ya. Kamu ngirimin energi itu ke dia dan dia bisa ngerasa kalau kamu sedang mengejar-ngejar dia. Ingat prinsipnya tadi yang aku bilang, segala sesuatu yang dikejar pasti akan berlari ya. Jadi shining bright like a diamond, duduk manis di situ, buat dirimu bersinar, bercahaya seterang mungkin. Kan kalau ngelihat yang bercahaya orang, itu apa gitu ya, termasuk dia pasti akan lebih memperhatikanmu ketika kamu duduk tenang, santai, bercahaya daripada kamu ngejar-ngejar. Oke. Kalian bisa lihat readingan yang baru aku upload sekitar 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Itu tentang soulmate journey to reconcile and reunion ya. Ya mungkin itu readingan kalian. Artinya saat ini kalian lagi ada dalam dinamika mengejar dan berlari. Ada yang mengejar, ada yang berlari. Nah, itu tuh ciri khas soulmate sama twin flame ya. Jadi kalau memang kalian berada di journey itu, ya jangan terlalu banyak kepo. Takutnya kepo kalian itu melibatkan energi, jadi kalian ngasih sinyal-sinyal mengejar. Jadi yang kalian kejar itu akan berlari. Justru malah nanti waktunya lebih lama ya. Waktu untuk reunionnya itu lebih lama. Tapi kan nggak semua pasangan di dunia ini soulmate ya. Nggak semuanya twin flame juga. Ada aja yang pasangan, kalau gue bilangnya sih non soulmate. Ya memang sama-sama suka tapi tidak melibatkan soul. Ya ketertarikannya bisa macam-macam, dari fisik ataupun mungkin simpati, macam-macam lah. Tapi yang jelas bukan pasangan soulmate ya. Jadi itu yang mau kita coba lihat di readingan kali ini. Jadi aku akan tarik satu kartu dari kartu legendaris Doreen Virtue. Mungkin dia baru saja mendapat pencerahan. Kira-kira apa pencerahannya? Nanti kita ambil satu kartu dari sini. Kemudian satu kartu tarot dari deck Prelight ini untuk energi apa yang terjadi padanya saat ini. Saat ini artinya saat kalian melihat video ini ya, apa yang terjadi dengan dia. Satu kartu aja, nggak usah banyak-banyak. Seperti aku bilang tadi, kepo itu nggak boleh terlalu mendalam ya. Terus nanti kita akan konfirmasi atau clarify dengan 3 kartu dari deck Morgan dan Greer, decknya sejuta umat untuk tarot reader. Oke, kita langsung jump to the reading, nggak usah lama-lama. Aku juga niatnya sih nggak bikin readingan ini panjang-panjang. Kalau bisa 10 menit gitu, tapi kalian dapat intinya ya. Kalian hanya perlu memastikan dia punya zodiak apa. Seperti biasa aku akan tarik dari Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kira-kira kalian tahu nggak ya Moon, Rising, dan Venusnya orang yang lagi dealing sama kalian? Tapi memang sebaiknya kalau bisa sih kalian tahu minimal risingnya ya, atau ascendant sama moonnya. Jadi bisa dapat readingan yang lebih akurat ya. Tapi kalau seandainya cuma tahu sunnya aja, ya coba aja. Mudah-mudahan itu yang ketarik. Jadi kalian bisa kepoin dikit-dikit dia ya. Oke, langsung kita mulai aja.
Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energi apa yang meliputi Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus selama bulan Oktober 2021 yang ingin diketahui oleh para K-popers yang sedang menonton video ini? Ayo kita lihat ya. Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Apa pencerahan yang baru-baru ini diterima oleh Leo dari Tuhan, dari malaikat pelindungnya, guardian angel? Ayo kita coba lihat. Satu kartu enlightenment untuk Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Pencerahan apa? Let love light the way. Ini langsung mengarah ke romance ya. Enggak juga, love itu universal ya. Jadi love itu bukan selalu berhubungan dengan sepasang kekasih antara laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, bukan. Love itu universal, bisa jadi dengan keluarga, bisa jadi dengan saudara-saudara, bisa jadi dengan teman-teman, sahabat mungkin. Aku ngerasa dia ini berada dalam posisi ketakutan, nggak pasti, samar-samar, buram, semuanya nggak jelas ya. Terus kemudian Tuhan mengingatkan dia untuk berani, percaya, maju saja jalan, ntar ada yang membimbing. Love itu bisa somehow terkait itu dengan Tuhan ya. Jadi kalau satu-satunya sih kalau yang menurut aku yang benar-benar love true itu Tuhan. Jadi kalau sudah dibilang let love lead the way, itu ada di lirik beberapa lagu, let love lead the way. Entah kenapa otak aku itu selalu mengarah biar Tuhan yang tunjukkan jalannya. Dalam situasi sesulit apapun, biar Tuhan yang tunjukkan jalannya. Yang penting kamu tahu, kamu dengar, kamu diarahkan ke situ. Nggak tahu jalannya yang di mana, apa yang harus diambil, apa yang harus dilakukan. No, itu bukan urusan kamu. Caranya seperti apa itu bukan urusan kamu. Let love lead the way. Biarkan Tuhan yang tunjukkan jalannya. God is love. Setuju kan? Tuhan itu cinta. Kenapa? Karena katanya segala sesuatu akan berakhir, iman akan berakhir, pengetahuan akan berakhir, hikmat akan habis, tapi cinta akan ada selama-lamanya. Apa yang tetap ada selama-lamanya? Ya Tuhan. Jadi cinta itu sama dengan Tuhan. Oke. Jadi si Leo ini telah mengizinkan dirinya untuk dipimpin oleh love yang notabene adalah Tuhan, untuk menunjukkan jalan yang benar ya. Jalan apa itu? Mari kita lihat. Untuk Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus, energi yang meliputi Leo selama bulan Oktober. Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Leo itu dalam tarot kartunya The Strange ya. Biasanya sih orangnya kuat-kuat sih kalau Leo. Sekali lagi, Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Satu kartu aja untuk energi Leo di Oktober 2021. Kalau kamu sedang kepo sama Leo, Leo sedang berbunga-bunga. Leo sedang ingin menyatakan cinta. Jeng jeng jeng. Ace of Cups, abundance in love. Ace of Cups itu ingin menyatakan cinta, ingin memberikan cinta, tapi dia dalam posisi penuh dengan cinta. Jadi beda ya dari orang yang sotoy, yang maksudnya gue cinta sama lo bla 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 gitu, tapi ternyata dia cinta aja nggak tahu apa ya. Nah, jadi si Leo ini, Leo yang kalian kepoin sekarang ini, kalau ini adalah resonate dengan kalian, dia tuh baru dapat enlightenment. Let love lead the way. Yang tadi aku bilang love-nya kita ganti Tuhan ya, biar Tuhan tunjukkan jalannya. Siapa yang lagi kepoin Leo, kita ngomongin romance nih untuk Leo kali ini. Jadi dari yang tidak mau gitu ya, takut, banyak pertimbangan, ini itu nanti begini nanti begitu, dia berada dalam posisi Ace of Cups saat ini. Ace of Cups itu berkelimpahan dengan cinta dan siap untuk membagikannya. Aku kasih bocoran untuk energi Knight of Cups malah ya, bergerak dengan cepat menuju ke seseorang untuk menyatakan cinta.
tapi tidak kita bahas. Sesuai dengan perjanjian, satu kartu saja. Tapi itu udah jelas ya. Artinya kita akan bahas tentang romance, tentang cinta untuk readingan Leo ini. Kita klarifikasi sekarang kenapa ada Ace of Cups untuk Leo di bulan Oktober 2021, supaya kepoers ini bisa terpuaskan niat keponya. Kenapa ada Ace of Cups untuk Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus Oktober 2021? Buat lu nih spesial buat Leo. Di sini Knight of Cups, di sini The Sun. Ada yang baru mendapat pencerahan ya. Awalnya dia ragu, aku nggak bisa deh gitu ya. Ini terkait dengan romance, terkait dengan cinta. Mungkin kamu ya, jadi dia itu sedang dealing dengan kamu kan kepo nih, jadi biar tahu nih. Jadi awalnya dia itu ngerasa nggak bisa, aku nggak bisa deh gitu ya. Nggak tahu kenapa nggak bisa, tapi yang jelas dia di beberapa waktu lalu memutuskan untuk tidak melanjutkan ini, tidak memperpanjang ini, cinta ini ya, yang berhubungan dengan kamu ini. Ace of Cup-nya Leo ini diklarifikasi oleh The Magician, The High Priestess, dan The Page of Cups. Oke, jadi kan ada enlightenment ya, ada pencerahan untuk si Leo ini yang bilang kalau let love lead the way, artinya biarkan Tuhan yang menunjukkan jalannya. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah ragu. Apa sih yang lu raguin ya? Secara gitu kata Tuhan, bodimu itu, tubuhmu itu semua punya gua gitu. Pikiranmu itu punya gua, hatimu itu punya gua, bahkan jiwamu itu punya gua. Jadi kalau gua udah suruh maju, ngapain lu di situ diem-diem, ngapain lu di situ ragu-ragu, kayak lu punya kuasa aja atas hidup lo, kurang lebih kayak gitu ya. Karena itu berhubungan dengan takdirmu, itu berhubungan dengan life path-mu ya, yang saat ini adalah Leo ya, orang yang kamu kepoin. Dan kemudian ini dikonfirmasi dengan Page of Cups, dan tadi ada di Hidden Energy Knight of Cups yang terpaksa harus aku bocorkan, tapi nggak apa-apa karena saling mendukung. Dan posisi dia saat ini adalah The Magician ya, segala tools yang dia butuhkan untuk itu akan diberikan. Tahu kan, kayak misalnya kalau Tuhan yang berperang untuk kamu, nanti segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk berperang itu disediakan sama Tuhan, mulai dari amunisinya, senjatanya, tenaganya, kekuatannya, tekniknya, trik-triknya, itu semua dikasih tahu sama Tuhan. Oke, dibekali dengan itu, dan dia dapat itu. Dan aku rasa dia memang dealing dengan The High Priestess ya. Jadi ada kayak spiritual awakening dengan gap yang sangat tinggi awalnya ya. Ini divinely connection. Si Leo ini baru-baru aja berubah jadi The Magician karena dia mau menjalankan yang ini tadi. Ini berhubungan dengan romance, cinta. Bisa jadi kamu si The High Priestess ini saat ini, kalau kamu ngerasa dirimu itu mirip-mirip nenek sihir. Entah kenapa gitu, aku selalu ngerasa kalau kartu High Priestess keluar, aku kayak ngelihat nenek sihir Judas kan, mengerikan kadang-kadang. Tapi dia itu wanita dengan kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Jadi ini yang menunggu kalau aku lihat. Dia sudah lama jadi High Priestess. Kalau dilihat dari sini dia tuh kayak udah mateng banget gitu ya. Sementara The Magician ini kayak baru-baru, gitu, kayak baru-baru tersadar. Tapi mereka tuh pasangan divine counterpart, pasangan yang emang ditakdirkan untuk harus bersama. Itu aku ngelihat kayak akselerasi ya istilahnya. Dari yang Page itu kan lambat ya, baby step. Di Hidden energinya ini ditaruh utamanya tadi itu ada Knights. Aku ngerasa dia memang dari yang lambat tiba-tiba semakin cepat, karena memang posisinya akhirnya harus menjadi The Magician supaya bisa mendampingi si High Priestess tadi ya, kamu tadi. Jadi kamu, kalau aku lihat sih kamu yang menunggu ya. Seharusnya ya, kalau ini adalah kamu udah tahu kalau kamu sedang menunggu ini, dan kamu sudah bisa rasakan kalau dia sekarang sudah di posisi The Magician. Artinya ready. Sebentar lagi kalian akan jeng 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 guru bersatu. Bayangkan ada pasangan High Priestess dan The Magician di dunia ini. Keren, mantap. Semoga resonate ya. Itu aja readingan kepo untuk Leo kali ini. Sampai ketemu lagi di readingan berikutnya. Makasih.